Tetapi qadha ini berguna bagi dia jika lewatnya waktu itu tanpa kesengajaan. Ya ini karena lupa atau tersibukkan apa sampai lewat maghrib tanggal 13 Dzulhijjah. Di situ dia harus mengqadha. Tetapi jika dengan kesengajaan dia nggak ada alasan syar'i, nggak ada udzur, dia tunda-tunda sampai lewat masa itu, maka nggak ada gunanya qadha. Udah lewat masa udhiyahnya, fadilah udhiyah nggak akan dia dapati. Itu kalau dengan keteledoran atau dengan kesengajaan, karena Rasul katakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan tanpa bimbingan kami, maka itu tertolak. Baik, udhiyah ini menjadi kewajiban bagi dia sebagai udhiyah dengan perkataan, artinya dengan ucapan dia hada udhiyati atau hada minni udhiyah, dengan perkataan dia bahwa itu sebagai kurban atau udhiyah darinya, sehingga tidak cukup menjadi kewajiban kalau hanya sekedar dengan niat sebagai udhiyah, belum menjadi wajib bagi dia. Atau demikian pula tidak menjadi wajib kalau sekedar dengan beli. Dia beli kambing, tapi dia diam kambing, maka ini kambing belum wajib bagi dia untuk menjadi udhiyah. Artinya apa? Bisa saja kambing ini dia jual lagi, boleh. Atau dia sembelih sekarang misalnya, boleh. Tetapi menjadi wajib udhiyah dengan syarat-syaratnya tadi, harus di waktu penyembelihan yang benar ini. Kapan? Ketika dia katakan hadza udhiyati, ini udhiyahku. Setelah dia beli, setelah dia miliki kambing atau sapi yang telah dia persiapkan untuk udhiyah. Ini bedanya udhiyah dengan hajju. Kalau hajju dalam haji bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan bersamaan dengan niat. Dengan perbuatan misalnya dia bawa, ketika haji dia bawa kambingnya, kiron, maka itu udhiyah, hajju bagi dia. Kalaupun dia nggak mengucapkan. Tapi udhiyah lah, harus dengan perkataan. Hada udhiyati, tentang kambing yang dia sebutkan. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menyebutkan kalau seseorang beli dengan niat itu sebagai udhiyah, dia beli kambing ini memang niat dia jadikan sebagai udhiyah, maka teranggap itu sebagai udhiyah darinya. Selama dengan beli dia barengi niat memang untuk itu menjadi udhiyah darinya, dan tidak disyaratkan, kata Syekhul Islam yang beliau kuatkan, tidak disyaratkan untuk dia melafadzkan hada udhiyati, ini kurbanku, ini udhiyahku. Tidak disyaratkan untuk dia lafadzkan demikian. Cukup niat ketika dia membeli, karena Rasul katakan innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu yang beliau katakan. Terkait udhiyah ini pula menjadi kewajibannya dahulu. Kalau mereka membeli udhiyah dikasih tanda. Ya, tandanya kalau dulu pakai daun pacar, itu orang Arab lepoi gitu, kepalanya atau di tubuhnya, hingga pertanda kalau kambing ini kambing kurban udhiyah. Nah, atau di perutnya atau di ekornya, walhasil
itu pertanda yang mereka buat, sehingga yang fuqaha katakan sekedar pertanda demikian tidak cukup untuk menjadi kewajiban bagi dia itu menjadi udhiyah. Sekarang dikasih pilot begitu. Kalau sekedar itu nggak cukup, karena bisa saja itu sekedar pembeda bahwa ini milik fulan bukan miliknya fulan gitu. Nggak cukup untuk menjadi kewajiban itu sebagai udhiyah dari dia. Walhasil tadi dengan niat atau memang dia katakan walaupun itu tidak syarat, tidak wajib. Dan kalau sudah masuk kepada kewajiban itu menjadi udhiyah, maka tidak boleh dia jual. Sudah wajib sekali sudah masuk udhiyah. Tidak boleh dia hibahkan, kecuali kalau dia menggantikannya dengan yang lebih baik. Kecuali kalau dia menggantikan, dia tukar dengan yang lebih baik. Baik. Kalau misalnya dia jual untuk kemaslahatan udhiyah, misalnya begini, dia beli sapi ini 10 juta. Saya mau jual sapi ini, kenapa? Itu ada sapi lebih gemuk, Brahma atau limusin 20 juta. Mau tak jual ini, mau tak tukarkan itu, saya tambah 10 juta untuk beli itu. Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena fuqaha katakan untuk menutup pintu saddud dzari'ah. Kalau enggak, orang bisa aja beralasan dengan alasan ini itu dijual nanti dapat keuntungan dan seterusnya. Makanya pintu dijual tutup, sudah enggak boleh. Kamu sudah niatkan ini sebagai udhiyah, enggak boleh dijual. Yang boleh cuma satu, kamu tukar dengan yang lebih baik. Kamu beli lagi misalnya yang lebih gede, lebih besar, saya tukar ini untuk sedekah biasa. Batas. Tapi untuk dijual sesuatu yang sudah wajib masuk kepada udhiyah, tidak dibenarkan. Demikian pula tidak boleh udhiyah itu dia sedekahkan. Sudah dia masukkan untuk udhiyah tadi wajib, sudah saya sedekahkan ini untuk fuqara masakin, untuk anak yatim, ini juga nggak boleh. Karena yang wajib kamu harus sembelih udhiyah ini. Karena sudah kamu peruntukkan kurban yang kamu sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Terkait udhiyah pula, fuqaha menyebutkan disedekahkan udhiyah itu dan tidak boleh memberikan bagian dari udhiyahnya kepada tukang jagalnya, tukang sembelihnya. Tidak boleh pula dia menjual kulitnya atau sebagian dari udhiyahnya, tetapi boleh untuk dia manfaatkan. Ini dia ambil kulitnya untuk kepentingan dia, untuk jaket misalnya, untuk sabuk, boleh. Tapi untuk dia jual, tidak boleh. Atau kemudian dia ambil kulitnya atau kepalanya sebagai upah bagi tukang sembelihnya, tidak boleh. Nah, tetapi disedekahkan sebagiannya, sepertiganya dia hadiahkan, sepertiganya yang lain dia makan. Itu yang sunnah. Demikian di hadis Ali, anna nabiyya amara an yaquma ala badanihi wa an yuqassim badanahu kullaha luhumaha wa juluduha wa jalalaha wa la yu'ti fi jazaratiha syai'a. Rasul perintahkan untuk menyembelih ontanya, lalu membagikan daging-dagingnya
dan tidak mengambil sesuatu dari sembelihan itu untuk si tukang sembelih. Tidak boleh, karena dia sebagai wakil atau naib pengganti bagi mudhahi yang berkorban dan menyembelih udhiyahnya. Maka tidak dibenarkan qurbah dan ibadah semacam ini untuk dia mengambil upah atau dari sesembelihan yang disembelih itu. Dan itu beda dengan amil zakat. Beda dengan amil zakat. Kalau amil zakat boleh diberi sebagian dari zakatnya. Di sini tidak boleh, karena bedanya jelas. Yang menyembelih itu wakil dari kamu, karena kamu mungkin bisa nyembelih, nggak ahli misalnya, kamu wakilkan kepada dia. Dalam zakat beda, memang ditunjuk pemerintah yang mewakili untuk kemudian ambil zakat, dan dia ke sana kemari membagikannya, diberikan termasuk amilin 'alaiha yang berhak mendapat zakat itu. Sehingga di masalah penyembelihan tidak dibenarkan untuk mengambil dari sesembelihannya. Makanya kalau zakat itu bukan amil tetapi wakil, nggak boleh juga memberi zakatnya. Misalnya kamu keluarkan zakat dari hartamu, kamu wakilkan ke fulan temanmu, tolong sini bagikan ke fuqara, masakin. Ya kan, dia bukan amil, orang yang mewakili kamu tunjuk. Lalu dia berangkat ke sana kemari, kemudian menganggap saya amil. Dia ambil sebagian dari zakat tadi, boleh? Nggak boleh, karena dia bukan amil, tetapi wakil darimu yang kamu menjadi wakil, kamu wakilkan untuk membagi zakat. Itu terkait amil tentang yang mewakili atau menyembelihkan untukmu. Terkait penyembelihan ini pula, di dalam sunnah tentunya udhiyah ini lebih afdal daripada sedekah dengan nilainya. Kambing 2,5 juta, kamu beli, kamu sembelih, itu lebih afdal daripada 2,5 juta cash kamu berikan ke anak yatim. Mana yang lebih afdal? Kambing ini yang lebih afdal. Kamu menyembelih, kamu bunuh dengan nama Allah, kamu sembelih binatang ini sebagai kurban dan ibadah, itu jauh lebih afdal dari kamu keluarkan yang senilai atau bahkan lebih dengan harga udhiyah tersebut. Kecuali kalau kamu berikan nilai itu kepada orang yang terpercaya untuk dibelikan kurban. Tolong 3 juta, carikan kambing yang bagus, sembelihkan. Dia orang yang kamu bisa percaya, lah, boleh. Tetapi dikeluarkan dalam bentuk uang, itu beda, dan tentunya sesembelihanlah yang jauh lebih afdal darinya. Jadi disunahkan untuk sepertiganya kamu makan sendiri, sepertiganya kamu sedekahkan, sepertiganya kamu hadiahkan. Bedanya sedekah dengan hadiah, sedekah lebih kepada ibadah, taqarrub. Hadiah lebih kepada tahabbub, untuk membenahi hubungan lebih akrab, lebih mesra, cinta, kasih sayang, atau misal itu hasil hadiah. Makanya hadiah boleh kepada orang kaya sekalipun, sedekah tidak. Sedekah kepada fuqara, masakin. Hadiah membenahi hubungan, atau orang kaya kamu kasih, itu hadiah. Dan para ulama katakan agar lebih segera mengamalkan sunnah, disunahkan untuk kamu ambil segera hatinya.
Karena hati bagian tercepat matang. Kamu ambil segera sebagiannya, kamu bakar, kamu makan. Karena disunahkan untuk kamu makan dari binatang kurban yang kamu sembelih. Dan hati lebih cepat daripada daging. Makanya mereka katakan disunahkan untuk segera kamu ambil hati dan kamu makan. Bagi yang berkurban, tetap lebih afdol dibanding dia membeli daging. Misalnya kambing dia taruh berapa sih? 8 kilo mungkin ya, 9 kilo, 10 kilo taruh. Daging kambing ini 10 kilo. Mungkin orang yang pakai logika akan bilang, daripada 10 kilo afdol ana beli 20 kilo daging di pasar. Daging kambing dia beli 20 kilo daging jadi, kemudian dia sedekahkan. Mana yang lebih afdal? Sesembelihan lebih afdal. Kamu beli kambing hidup, kamu sembelih, itu yang lebih afdal. Walaupun itu mungkin lebih mahal, walaupun itu mungkin lebih besar, 20 kilo, tapi ini lebih afdal. Allah katakan, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Ketaatanmu menjalankan syiar ini, membelih binatang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang berkurban pula, jika dia telah berniat untuk berkorban, maka disyariatkan baginya untuk dia tidak mencukur rambutnya, untuk tidak memotong kukunya, dan yang semisal itu, di mana Rasul SAW sabdakan, idza dakhalal ashar, jika masuk 10 Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah, dan kita sudah masuk sekarang hitungan takwim. Wa arada ahadukum an yudhhiya fala ya'khudanna min sya'rihi wala min basyratihi wala min dhufrihi syai'a. Maka jangan salah satu dari kalian mengambil rambutnya, kukunya, jangan dia potong, jangan dia ambil. Dan hukum larangan semula ya haram. Tentunya yang namanya haram, jika itu dilanggar, resikonya adalah dosa, kemaksiatan bagi orangnya. Dan ini para ulama katakan merupakan kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada mukminin, sehingga mengikuti atau menyerupai saudara-saudaranya yang sedang haji sana, sedang ihram. Kan mereka nggak boleh pakai wangian, nggak boleh potong kuku, nggak boleh ambil rambut. Nah, menyerupai walaupun jauh berbeda. Begitu pula dengan udhiyah ini, menyerupai mereka yang menyembelih haji di sana di Mina, sehingga umat Islam di seluruh penjuru dunia merasakan kebersamaan dengan saudara-saudaranya yang sedang menjalankan rukun haji. Dan ini bagi yang menyembelih, artinya bagi yang punya udhiyah, bukan yang mewakili. Jadi kalau kamu disuruh bapak kamu cari kambing, bapak kamu yang beli, kamu cuma nyarikan, nggak wajib kamu ini. Kamu boleh potong kuku karena yang punya udhiyah bapak, bukan kamu. Atau kamu wakil, sekedar wakil disuruh nyari kambing atau suruh menyembelih, nggak wajib pula kalau kamu nggak punya udhiyah.
ini syariat diperuntukkan bagi yang memiliki udhiyah. Yang jelas ini umum, mencakup semuanya, baik yang disunahkan untuk diambil ataupun tidak. Yang disunahkan diambil seperti bulu ketiak, bulu kemaluan, disunahkan memang untuk dipotong. Tapi ketika masuk di 10 Dzulhijjah ini dan kamu punya udhiyah, haram untuk kamu ambil. Atau yang lain, bulu kepala, rambut kepala, tidak boleh untuk kamu ambil. Demikian pula kuku. Nah, tidak boleh dipotong selama suki ini. Demikian pula di hadis disebutkan basyaratahu, kulitnya tidak boleh diambil. Diambil kulit. Mungkin orang diambil kulitnya. Ulama mungkin. Misalnya saja sunat khitan. Misalnya si anak belasan tahun misalnya, dia mau udhiyah, umurnya 13 tahun, dia beli kambing untuk udhiyah dan dia belum sunat, lalu dia katakan ya sekalian ini Idul Adha khitan, minta khitan misalnya, boleh? Nggak boleh. Kenapa? Dia ambil kulitnya, sebagian dari kulitnya, sementara dia punya udhiyah, termasuk yang dilarang. Atau mungkin itu operasi misalnya, nanti dioperasi, diambil sebagian kulitnya, sementara dia punya udhiyah, dia di rumah sakit, nggak boleh. Jangan dulu, nanti Rasul katakan hatta yudhahi, sampai dia menyembelih binatang kurbannya. Setelah itu terangkat larangan-larangan tersebut dari dirinya. Nah, kalau larangan-larangan ini dilanggar, artinya dia ambil rambutnya, dia potong kukunya, bagaimana dengan kurbannya? Para ulama katakan kurbannya sah dan mencukupi, tidak berpengaruh terhadap ketidaksahan udhiyah dia, sah saja. Nah, hanya saja tentunya dia berdosa karena melanggar yang dilarang oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang jelas larangan itu semenjak orang masuk 10 pertama Dzulhijjah, kalau dia memang dia punya udhiyah, sampai dia menyembelih binatang kurbannya. Itu yang bisa kita kaji pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi